Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, Allah kembali memudahkan kita untuk sama-sama belajar mengkaji Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah. Ini adalah sebuah tulisan yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu dan adab-adab ilmu yang berkaitan dengannya dan juga perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Maka sangat pantas bagi kita untuk membaca kitab ini, mengkaji kitab ini, dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa tentunya memberikan manfaat baik kepada yang menyampaikan, terlebih lagi kepada yang mendengarkan. Nah, semoga kita semuanya istiqamah dalam belajar. Kita lanjutkan dengan bait yang ke-17. Qala an-nadhimu rahimahullah Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Al-ilmu ghayatuhu al-quswa wa rutbatuhu al-ulya fas'au ilaihi ya ulil himami. Ilmu memiliki tujuan yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat tinggi. Ilmu memiliki tujuan yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat tinggi. Fas'au ilaihi ya ulil himami. Maka berusahalah untuk meraihnya wahai orang-orang yang punya semangat. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, fi hadhihi isyaratun ila ghayatil ilmi syar'i asy-syarifah. Di dalam bait ini ada isyarat kepada tujuan ilmu yang sangat mulia. Di dalam bait ini Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami mengisyaratkan tujuan ilmu yang sangat mulia. Wa annahu yabhathu fi a'zami ghayatin wa ajalli maqsudin wa asyrafi muradin. Yang mana ilmu membahas tujuan yang paling agung, maksud yang paling besar, dan tujuan yang paling mulia. Ala wa huwa ma khuliqal 'abdu li ajlihi wa wujidu li tahqiqihi. Dan tujuan yang mulia tersebut adalah apa yang menjadi tujuan manusia diciptakan. Tujuan yang mulia itu adalah apa yang manusia diciptakan untuknya, yaitu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا هو أعلى الأمور وأرفعها, dan ini adalah وهذا هو أعلى الأمور وأرفعها, dan ini adalah أعلى الأمور وأرفعها, dan ini adalah perkara yang paling tinggi. فله ولأهله العلو والرفعة, maka orang-orang yang memiliki ilmu mereka juga mendapatkan ketinggian dan juga kemuliaan, karena ilmu yang mereka miliki mengajarkan mereka untuk mengetahui tujuan yang paling mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu syar'i ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Agar kita mengetahui tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang tidak belajar ilmu syar'i, mereka akan jauh dari Allah Tabaraka wa taala. Kalaupun mereka beribadah kepada Allah di atas kejahilan, sehingga mereka tidak benar-benar beribadah dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan ilmu yang sesungguhnya. Inilah tujuan ilmu yang sangat tinggi, yaitu mengajarkan kita untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ilmu memiliki tujuan yang sangat mulia seperti ini, maka orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, mereka juga mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan derajat yang tinggi.
Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada semua orang yang belajar, semua orang yang memiliki ilmu, pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dan orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang diangkat kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sekalipun manusia berusaha untuk menghinakan, merendahkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kemuliaan mereka dunia dan akhirat. Dan janji Allah Subhanahu wa taala benar. Kita lihat bagaimana para ulama kita diangkat kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan banyak dari para ulama kita itu dahulunya mereka adalah budak. Setelah mereka merdeka, lalu mereka belajar sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai ulama yang didengar. Bahkan sebagian di antara mereka dijadikan oleh Allah sebagai penguasa. Sebagaimana Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, dan ulama-ulama yang lainnya sangat banyak. Di kitab-kitab para ulama, terutama di kitab-kitab hadis, akan disebutkan nanti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh atau perawi-perawi hadis yang dahulunya mereka adalah bekas budak. Mereka berasal dari budak, kemudian diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga ketika Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Imam Az-Zuhri, kenapa orang-orang yang dahulunya bekas budak bisa mereka menjadi pemimpin? Dengan apa mereka memimpin? Imam Az-Zuhri mengatakan, bid-diyanati war-riwayah. Mereka bisa menjadi pemimpin, mereka mulia seperti itu karena agamanya, war-riwayah, dan juga karena meriwayatkan hadis, karena ilmu. Karena barang siapa yang memuliakan agama, memuliakan ilmu, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zuhri juga mengatakan kepada Abdul Malik bin Marwan, "Inna mahada ad-din man hafidhahu sada wa man dhayya'ahu saqat." Ini adalah agama Allah. Barang siapa yang menjaganya maka dia akan memimpin. Dia akan tinggi, dia akan mulia. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, saqat, maka dia akan jatuh, dia akan hina. Ini kedudukan ilmu dan kedudukan para ulama. Kemudian kata Syekh, wa qawluhu fas'au lamma dzakara hadhihi al-fada'il lil-'ilmi hatha 'ala as-sa'yi ilayhi bil-ijtihad fi talabihi wa tahsilihi wa nailihi. Beliau Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami mengatakan fas'au. Setelah beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu, beliau hatha 'ala as-sa'yi ilayhi. Beliau menganjurkan, menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, di dalam mendapatkannya. Karena apabila kita sudah mengetahui kemuliaan dan kebaikan dari ilmu, tentu hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ya ulil himami, wahai orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Ay al-aliyah, orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Amma man kanat himmatuhu daniyah, fahuwa an dzalika ba'id anhu bima'zalin. Adapun orang-orang yang tidak memiliki semangat, semangatnya lemah dalam menuntut ilmu, maka dia akan jauh dari ilmu. Dia akan berada di tempat yang sangat jauh dari ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa meraih keutamaan ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini. Dan tentunya kita harus ikhlas setiap kita belajar dan juga mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.